Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu dalam majelis ilmu, apalagi di hari yang penuh keberkahan pada sholat Jumat. Insya Allah niatan baik ini dicatat sebagai satu amal baik, gitu kan. Kemudian bisa menjadikan keberkahan ilmu tidak hanya buat diri kita, tapi juga terutama khususnya juga buat siswa-siswa di dalam pembelajaran. Baik Ibu Bapak sekalian, di pertemuan kalau secara keseluruhan mungkin sudah yang pertemuan keempat ya. Tapi kalau dengan saya ini adalah pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran, gitu kan. Dengan tujuan untuk motivasi siswa, meningkatkan interaksi siswa, dan juga yang nggak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan. Kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan Mentimeter dan juga berkenalan dengan WordWall, hari ini kita akan berkenalan dengan Padlet. Sebelum kita mulai, kita refleksi dulu. Yang sudah berlatih Mentimeter dan WordWall, ada yang mau didiskusikan? Biar nggak numpuk-numpuk maksudnya. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, yang sudah nyoba Mentimeter dan WordWall, boleh testimoninya atau mau ada yang mau didiskusikan? Kemarin dengan siapa ini? Bu Nunung mau nyoba, Bu Nunung? Belum Pak, baru masuk. Baru masuk. Aduh, siapa nih yang sudah mencoba? Ada yang mau, tapi Bu Nunung sudah lihat PPT yang kemarin nggak Bu Nunung? Materi yang kemarin? Yang itu, Mentimeter. Ya, Mentimeter dan WordWall. Sempat lihat yang Mentimeter, tapi WordWall-nya terus saya nggak bisa, terus keluar. Oh gitu. Tapi ketika Mentimeter sudah kebayang nggak Bu? Kira-kira makainya nanti seperti apa? Kayaknya belum Pak, soalnya kayaknya kayak di matematika masih mikir-mikir nih Pak nih. Mentimeter di matematika, ayo. Ada yang mau bantuin nggak? Mentimeter di matematika kira-kira gimana ya? Mentimeter di matematika bisa menggunakan yang apa? Kalau kemarin kan bisa juga yang apa namanya polling bisa Ibu. Jadi kita bikin apa namanya skenario tentang studi kasus apa gitu, baru kita pollingkan. Atau bisa juga Q&A gitu kan, pertanyaan dan jawaban dari penerapan di lapangan kira-kira, atau anak-anak itu kesulitannya di mana gitu kan, tentang materi apa, penjumlahan, perkalian gitu kan, atau materi aljabar. Biasanya kan ada walaupun matematika kan selain numerasi kan juga ada literasinya. Iya. Dan yang gak kalah pentingnya itu kan matematika bagaimana menerapkan pengetahuan dia untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya masih memungkinkan. Atau bisa juga nanti skenario-nya Mentimeternya buat persepsi gitu. Jadi untuk memantik siswa biar konsentrasi dalam pembelajaran, siap dalam pembelajaran, Mentimeternya pemantik gitu, main game dulu. Oh iya Pak, ya. Gitu ya. Iya Pak. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman atau kendala pada saat mengoperasikan tentang Mentimeter atau WordWall? Oke ya, sambil jalan kalau belum ada yang berbagi nanti boleh pada sesi di akhir kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan bisa ya. Kita mulai saja untuk yang materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan aplikasi belajar interaktif. Ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwasanya pandemi memang musibah. Tidak hanya di Indonesia saja, yang namanya pandemi berarti seluruh penduduk di muka bumi ini mengalami dampaknya gitu kan. Namun dari sisi dampak negatifnya kita juga sudah
berkesepahaman bahwasanya ada juga hikmah di baliknya, yaitu bagaimana kita juga akhirnya bisa terjadi percepatan terjadinya disrupsi teknologi gitu. Saya mau tahu dong, selain Mentimeter, WordWall, dan Padlet yang sedari kemarin kita obrolin, ada aplikasi belajar interaktif apa lagi yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kenal? Boleh? Ada apa? Live worksheet. Live worksheet. Oh, live worksheet boleh. Lebih ke LK dia, lembar kerja. Langsung ke LK, iya. Itu menggunakan platform apa itu, Bu? Live worksheet. Live worksheet ya, oke. Siap. Ada lagi teman-teman yang lain mau berbagi? Mungkin ada yang sudah menggunakan Kahoot. Jadi ada banyak ya sebenarnya platform digital ya yang bisa kita optimalkan untuk melakukan pembelajaran interaktif gitu. Di pertemuan kali ini kita akan belajar Padlet, kemarin sudah ke Mentimeter dan juga WordWall, ada juga Quizlet. Kalau yang biasa kita kenal Quizizz ya. Kahoot juga sudah umum sih, cuma di Indonesia agak jarang yang Quizlet, Factile atau Educandy. Ada banyak bahkan yang nggak boleh dilupakan adalah pemanfaatan Google Workspace for Education. Ini ya, yang didukung oleh Kemendikbud-Ristek. Ada platform-platform yang bisa kita optimalkan untuk dijadikan sebagai sarana pembelajaran interaktif dengan murid-murid kita. Saya mau challenge lagi deh. Jadi menurut peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan Dapodik untuk akun akses layanan pembelajaran, yang juga ada turunannya berikutnya, ada surat Dirjen Kitika Kemendikbud 30 April 2021 nomor sekian gitu kan, tentang aktivasi layanan akun pembelajaran. Ada yang sudah tahu nggak kira-kira Kabupaten Bogor kita ini per 10 Desember ini rata-ratanya sudah berapa persen aktivasinya? Udah dikasih contekan ya tadi ya? Materinya udah di-share. Di Bogor baru 15%, 0,68 ya. 15,68% tingkat aktivasinya, ini sangat rendah sekali ya. Untuk gurunya dari 47.264 akun yang seharusnya diaktifkan baru berapa? 23, sekian persen. 23,98. Ini masih kecil, tapi kalau dibandingin kabupaten yang lain angka realnya besar ya, karena kita Kabupaten Bogor itu terbesar jumlah gurunya dan muridnya. Makanya kalau lagi pilkada atau pilpres Kabupaten Bogor, wah menjadi apa namanya bunga desa gitu ya, karena ininya banyak gitu. 23,98%. Kok rata-ratanya 15%, Pak? Nah, karena 15% ini juga diambil dari rata-rata guru dan siswa. Siswanya baru 7,38%. Gitu. Jadi banyak guru yang sudah diaktifasi akunnya, namun siswanya belum. Nah, ini mari sama-sama dalam kesempatan kali ini saya mengingatkan agar kita di lingkungan kita lah ya, di sekolah kita, sekolah tetangga kita, atau dengan teman-teman dimanapun kita berada, apalagi kita tergabung di forum MGMP se-Kabupaten Bogor ya, daya jangkaunya harusnya mencapai semua mapel, semua guru, semua siswa gitu. Mari kita sama-sama aktifkan akun pembelajarannya, dan yang gak kalah pentingnya dimanfaatkan. Di Bogor itu sudah ada sekitar 45 atau 47 Google Master Trainer. Itu bisa dimanfaatkan dan bisa diundang di sekolah, bisa diajakin untuk bagaimana melakukan praktek penggunaannya gitu. Kenapa? Nah, ini kenapa menggunakan akun pembelajaran? Karena ini kita harus lihat prospek jangka panjangnya. Materi dan informasi dari Kemendikbud nantinya akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran ke depan ya. Jadi kalau masih banyak guru yang belum punya mengaktifkan akun, kebayang nanti kalau ada informasi dari Kemendikbud bagaimana ini gitu kan. Akun pembelajaran juga akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemendikbud. Aplikasinya apa saja nanti saya kasih tahu beberapanya sih ya.
Dan akun pembelajaran juga akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi dari Kemendikbud ke peserta didik, langsung ke pendidik dan tenaga kependidikan. Loh, kok bisa Pak? Ada nanti caranya. Makanya bagi yang belum mengikuti pelatihan pemanfaatan akun belajar ID menggunakan Google Workspace for Education, kapan waktu bolehlah. Nanti diundang main gitu kan, atau Pak Darno ngadain, sudah pernah ya Pak Darno ya. Akun pembelajaran juga sudah siap dipakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Semuanya sudah disiapin sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita di SMP pasti nanti akunnya di setelah add-nya itu ada guru SMP gitu. Nih, kenapa saya angkat? Karena ini masih relevan dengan materi kita hari ini. Di akun belajar ID di Google Workspace for Education sebenarnya sudah ada platform-platform yang bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi. Google Doc, Slide, Sheet, Site, Drive, Jamboard itu bisa dilakukan bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi dengan siswa. Beda dengan Microsoft Office gitu ya, yang harus di-download dulu, harus di-share ini, share itu, atau di-print. Kalau ini paperless. Dalam waktu yang bersamaan anak-anak bisa mengerjakan tugas berbarengan gitu. Dan komunikasinya bisa menggunakan Gmail, Gmeet, WeChat, Group, dan seterusnya. Nah, ini contoh aplikasi yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan akun pembelajaran. Banyak materi pembelajaran di rumah belajar. Yang ibu-ibu sering gunakan Google Classroom. Google Classroom di akun belajar ID fasilitasnya lebih oke. Jadi yang belum dimigrasi dari Google dari GC menggunakan akun pribadi pakai Gmail, diharapkan dimigrasikan menggunakan akun belajar ID. Bagaimana caranya? Ada itu caranya. Jadi kita nggak harus bikin kelas baru lagi. Yang dari kelas lama kita langsung saja dimutasi, dimigrasiin ke Google Classroom yang versi akun belajar ID kita. Terus yang terbaru itu sudah di launching tentang TV edukasi. Itu enak gitu, nanti ini di Google Classroom tinggal di embed saja kan, tinggal ditautkan saja, anak-anak bisa langsung mengaktifkan. Bayangkan kalau murid kita ada 100 orang, kita mau ngasih tugas yang mereka harus megang masing-masing anak itu lembar kerjanya sendiri. Kalau kita kirim pakai kertas, berapa lembar kertas gitu kan, seratusan kertas. Susah juga ngoreksinya gitu kan. Nah, dengan menggunakan akun pembelajaran ID, kita cukup sekali klik, semua murid dapat kertas LJK pribadinya. Gitu, dan kita bisa cek secara runut, historinya kecatat semuanya. Zenius sudah kerjasama. Google Drive-nya nanti bisa menggunakan Google Drive Group juga, bersama-sama dengan guru satu level, kalau mau bikin boleh, dan seterusnya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebagai pengantar saya tadi memasukkan pesan sponsor dari Kemendikbudristek agar semua mengoptimalkan akun belajar ID yang sudah dibagikan, yang sudah diaktifasi segera dioptimalkan, digunakan di lingkungan sekolahnya. Untuk yang belum aktivasi boleh ikut pelatihan-pelatihan yang banyak banget tersedia gitu. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar ini, no child left behind. Jangan sampai ada satu siswa pun yang tertinggal dalam pembelajaran. Gitu. Baik, mohon izin saya share video sebagai pemantik siang-siang biar agak semangat lagi ya pembelajaran kita. Mengupload hasil karya kamu, apresiasi hasil karya teman kamu yang ataupun komen. Paling gampang Pak ngapain Pak? Ya, ini adalah keaktifan kalian. Sudah mengupload. Saya sudah menjawab Pak. Untuk yang sebaran daerahnya kasih ya desa Tang juga ya. Atau tidak, nilai pribadi ya, walaupun kalian mengerjakan ya. Portugis, tentang
Mau atau bagaimana? Peninggalan trapez. Nah, ini muncul begitu bangunan-bangunan bikinannya trapez. Ada Pak, ditulis di bawah. Oh ini. Iya. Wah, ini. Oh ini dia teori thank you. Oke, udah semuanya ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi cuplikan ya suasana pembelajaran di salah satu kelas yang saya ajar pada saat PJJ beberapa waktu yang lalu menggunakan Padlet, gitu kan. It's a beautiful day, make something beautiful. Jadi ya, moga lah dengan Padlet kita menjadi lebih atraktif lagi dalam melakukan pembelajaran dan siswa menjadi meningkat motivasi intrinsiknya gitu. Padlet. Apa itu Padlet? Jadi Padlet adalah sama seperti Mentimeter atau WordWall ya, situs internet, platform digital yang memungkinkan para penggunanya untuk berkolaborasi. Kolaborasinya ini bisa teks, foto, tautan link gitu ya, atau konten-konten lainnya. Kita bisa sematkan di situ. Jadi untuk memperkaya materi kolaborasi yang bisa dilakukan pada saat pembelajaran. Masing-masing ruang kolaboratif itu nantinya disebut sebagai wall dan dapat digunakan sebagai papan buletin pribadi. Para guru ataupun perusahaan yang biasanya menggunakan Padlet, umumnya menggunakan Padlet untuk mendorong percakapan dan juga tukar pendapat. Kolaborasi antar peserta ataupun antar anggotanya. Jadi kelebihan Padlet ada 6 ya, itu nomor 5-nya ada 2 nih. Yang pertama mudah digunakan, ini sangat user friendly sekali, mudah banget, nggak usah repot-repot. Apalagi yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru kenal digital, nggak usah keder duluan gitu ya. Ini sangat-sangat mudah gitu ya. Makanya saya kasih di pertemuan yang ketiga ini. Tidak butuh waktu lama untuk memahami cara kerjanya. Jadi ruang kreasi, gambar, picture, suara gitu kan, bahkan catatan, video itu bisa disematkan di situ. Tersedia versi gratisnya ya, versi free-nya, dan dapat diakses di layar baik komputer, laptop ataupun pakai HP juga bisa. Hasil pembelajarannya ini yang menarik, dapat diekspor menjadi gambar, formatnya bisa JPEG ataupun gambar dalam bentuk PDF. Ini yang nantinya kita bisa jadikan sebagai bahan untuk mengentry nilai keaktifan siswa. Karena semuanya historinya akan kebaca di situ, identitasnya akan kebaca. Beda dengan Mentimeter, kalau Mentimeter kayak di word cloud kemarin kan kita nggak tahu siapa yang mengirim gitu ya. Kalau di Padlet kita bisa tahu siapa yang mengirim. Asal anaknya login dulu. Kalau dia login nanti akan langsung secara otomatis kedetek ketika dia melakukan interaksi dalam laman Padlet. Dan fitur komen sehingga dapat terjadi interaksi dua arah antar guru dan murid. Jadi ada fitur komen. Ketika anak ada yang mengupload, di situ ada fasilitas komen. Bisa like, bisa komen gitu kan, bisa apresiasi. Like-nya juga bisa bentuk emoticon atau bentuk bentuk-bentuk yang lain, ada variasi yang lain-lainnya. Tapi saya sangat tertarik dengan yang nomor 5 ini. Hampir sama, Padlet, Mentimeter, WordWall pun bisa di-download. Itu kenapa ketiga itu yang biasa saya pakai. Yang lainnya ada tapi saya belum menggunakan. Baru 3 ini saja. Nah, kita langsung mulai ya untuk membuat akunnya standar sama seperti 2 platform sebelumnya. Masuk ke Google, kita ketikkan saja Padlet. Nah, cari yang halaman id.padlet.com ya. id.padlet.com. Nah, nanti akan diarahkan ke seperti ini. Tampilan awal dari Padletnya akan seperti ini. Tinggal klik tombol yang sign up-nya ini. Sign up for free-nya gampang. Seperti itu. Nah, berikutnya ketika kita sign up, kita akan diarahkan standar juga. Kalau di Padlet kita bisa menggunakan akun Google kita, bisa menggunakan akun Microsoft seperti yang kita gunakan pada saat Microsoft Teams ini, atau bisa menggunakan akun Apple gitu. Atau secara manual kita ketik biodatanya seperti biasa. Nah, baru kemudian di bawahnya ada centang kontak yang saya berarti bahasa Indonesianya ya. Kemudian baru klik daftar. Nah, setelah klik daftar kita akan diarahkan ke langkah berikutnya, yaitu diminta untuk memilih jenis keanggotaan.
Jadi ada 2 jenis keanggotaan, sama seperti yang lainnya. Kalau di Padlet simple karena hanya 2 ya. Kalau Mentimeter kan kemarin ada level-levelnya itu kalau berbayarnya. Tapi kalau untuk Padlet hanya 2 saja. Paket basic itu hanya untuk 3 Padlet, 1 akun. Kalau mau nambah ya ganti akun, berarti pakai akun Gmail yang lain gitu ya. Dengan kapasitas drive penyimpanan 10 MB dan fitur yang disediakan juga standar. Gitu. Atau kalau nggak mau repot, yang sudah ada dan nggak kepake dihapus untuk bikin yang baru gitu. Itu untuk saran saja sih. Dan sementara ini saya juga cukup menggunakan yang gratisan, saya sudah cukup sih gitu, karena kalau nggak kepake dihapus gitu. Toh setelah pembelajaran kan bisa di-download hasilnya gitu kan, bisa didokumentasikan, dan ya udah kita bikin Padlet yang baru lagi. Sementara untuk yang paket Pro-nya ini biayanya 40.000 per bulan. Banyak kita bisa menggunakan berbagai macam Padlet, wall-nya itu ya, unlimited. Drive penyimpanannya juga 250 MB. Jadi kalau kita ngumpulin banyak-banyak maksimal hanya 250 MB saja sih. Akses prioritas ke aplikasi. Selanjutnya, bagaimana membuat Padlet-nya? Nah, untuk membuat Padlet ada beberapa menu yang tersedia. Pertama, buat Padlet, kita sebagai guru, kita yang bikin, wall-nya kita yang merancang, gitu kan. Sebagai media pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas kita nantinya, atau gabung Padlet. Ini kalau yang menggunakan ini biasanya yang murid gitu ya, atau sesama guru juga bisa sih. Jadi nanti ada akun dari pengguna utama, yang lainnya tinggal ikutin saja link yang sudah di-share. Nah, berikutnya juga ada alat bantu namanya galeri. Nah, di galeri ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa memanfaatkan untuk cari inspirasi. Kira-kira nanti saya mau bikin Padlet-nya kayak gimana ya? Di situ ada banyak template-template yang tersedia, baik yang sudah disediakan oleh Padlet-nya sendiri, ataupun dari rekan-rekan pengguna Padlet lainnya gitu. Mereka simpan di situ, kita bisa akses, kita bisa gunakan. Hampir sama kayak Quizzes ya. Kalau Quizzes kan soal-soalnya ada banyak di situ ya. Kita bisa ambil sampel, terus kita bisa comot soalnya untuk kita terapkan di kelas kita gitu. Nah, kalau di Padlet, template-template dari yang sudah bikin itu nanti bisa saling share. Nah, ini dia nih tampilan awalnya. Kalau kita mau bikin ya berarti yang pink buat Padlet kita klik gitu. Atau kita mau gabung pakai link, atau yang galeri kita mau jadi inspirasi boleh. Tampilan awalnya, layar awalnya akan seperti ini. Kemudian memilih kriteria. Nah, setelah kita mengklik untuk membuat wall baru gitu kan, halaman baru, nah nanti kita akan dikasih pilihan. Kalau untuk Padlet, ini pilihannya ada kolom, percakapan, peta, kronologi, dinding, kanvas, daftar, dan juga kisi. Langsung saja ya melihat bentuknya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke laman yang seperti ini. Kalau mau kolom berarti sama seperti di video yang tadi saya gunakan. Jadi biasanya kalau pembelajarannya secara berkelompok, mereka mau kolaborasi antara anggota kelompok, nah saya bikin aja kolom gitu. Ada kelompok tadi, ada kelompok Portugis, kelompok Spanyol gitu kan. Nah, mereka saling share di situ. Penilaiannya individu. Jadi walaupun berkelompok kita bisa melakukan penilaian individu. Jadi akan ketahuan siswa yang aktif, siswa yang mengikuti pembelajaran akan ketahuan, karena ketika dia mengupload namanya secara otomatis akan muncul, akunnya tadi akan terbaca. Jadi siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan berkelompok dia pastinya akan ketahuan gitu. Gimana Pak kalau materinya sedikit di kelompok itu? Ya berarti tidak harus semua yang mengupload materi. Kita fungsikan atau kita manfaatkan fitur komentar. Jadi yang nggak mengupload, dia harus mengomentari tugas kelompok temennya gitu. Atau kalau sudah mengupload, kasih apresiasi buat temennya gitu. Itu juga nantinya bagian dari pembelajaran. Kalau mungkin Bapak-Bapak dan Ibu pernah dengar ada pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Mengapresiasi teman, mengapresiasi hasil kawan, mengomentari, melakukan umpan balik hasil karya teman, itu juga bagian dari pembelajaran sosial emosional. Gitu, bagaimana kita memberikan perhatian terhadap karya dari teman.
Atau percakapan, ada diskusi di situ, jadi bentuknya kayak WA yang biasa kita pakai. Nah, ini untuk yang IPS bisa menggunakan peta. Jadi kita mau anak-anak didik kita mau apa namanya, ingin mengidentifikasi letak satu wilayah, bisa menggunakan peta, main game di situ. Atau kronologi sejarah, kita bisa bikin. Bagaimana kalau IPA, Pak? Bisa nggak kronologi? Bisa saja gitu kan, tergantung materinya seperti apa nih. Pembuatan sabun gitu ya. Kronologinya bagaimana nih step-stepnya? Coba. Nah, nanti bentuk gambarnya itu bisa dikasih gambar, video yang sudah dia lakukan, disematkan di situ. Jadi siapapun yang mengakses wall ini bisa dapat informasi. Oh, begitu cara pembuatan video. Ada tutorial versi pembuatan sabun, ada tutorial versi video, ada tulisannya, ada gambarnya, dan seterusnya. Atau menggunakan yang versi dinding, yang kalau versi dinding ini hampir sama dengan yang kisi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengan Jamboard, ya, hampir sama sih sebenarnya gitu. Tinggal nanti ditentukan saja siapa yang berada di atas, yang pertama naruh atau yang terakhir gitu. Ada nanti fasilitasnya seperti itu. Canvas juga boleh, ini bebas ya, bikin rancangan sesuatu. Kemudian daftar, kalau daftar itu kurang lebih tampilannya nanti akan seperti PDF. Kalau kita buka PDF itu, nah seperti itu dari atas ke bawah gitu kan, kita share, lebih mudah membacanya nanti. Ini untuk pilihan-pilihan kriterianya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kita, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang lebih paham mana yang ingin dioptimalkan. Yang jelas dicoba-coba saja deh, nanti juga akan ketahuan kok gimana cara penggunaannya. Gitu. Untuk selanjutnya kita coba praktek ya. Ada yang mau share screen? Saya tawarin. Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak? Saya udah nyoba, Pak. Monggo. Share screen dong. Sambil buka-buka ini Pak nih. Ayo, Pak, mau coba share screen nggak, Pak? Biar pengalamannya nanti sekalian dibagi sama teman-temannya. Kalau saya udah biasa pakai. Ayo yang mau nyoba dapat pengalaman baru, silakan share screen layar desktopnya. Kita sama-sama bikin prakteknya salah satu aja dulu deh. Siapa yang mau nyoba? Bu Eni? Mau nyoba, Bu? Ya, boleh. Share screen, Bu ya. Ya, sebentar ini saya mau nyoba. Ada Pak Widya Setiana. Pak Widya Setiana mau share screen nggak? Mumpung masih di awal-awal itu. Ya, baru sampai situ Pak nyobanya. Ya, nggak apa-apa. Dari situ nanti kita sama-sama ngerancang. Ayo. Nggak apa-apa deh. Nanti dicoba dulu ya, coba dulu nih Pak. Ayo coba siapa yang mau share screen? Mau Bu Eni atau Pak Widya nih? Ini sudah muncul Bu Eni. Monggo Bu Eni. Ya ini sudah. Tab yang Padletnya boleh klik. Oke, sudah nyampe ke pilihan berarti Bu Eni ya. Iya, ini kok nggak. Untuk teman-teman yang lainnya, sorry, di tab bagian Padletnya diklik dulu Bu. Gimana? Ya. Nah, sip, tahan di situ. Teman-teman, sebelum nyampe di sini ada yang masih kesulitan nggak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Nggak ada problem ya? Boleh naik ke atas, Bu. Oh ya, ini pilihannya ya. Kira-kira Ibu skenarionya mau bikin yang apa nih? Ya. Waduh, Bu Rina mau peta itu, padahal keren tuh peta. Mau nggak, Bu Eni kira-kira skenarionya pembelajarannya tentang apa, Bu Eni? Temanya tentang apa? Bagaimana cara membuat tempe yang crispy? Oh, tempe crispy. Mau kronologi? Ya, bisa nyoba. Boleh coba kronologi.
Nah, langkah yang pertama Bu Eni harus lakukan adalah memberi nama dulu. Gimana cara memberi namanya? Di sebelah kanan itu betul di situ. Di judulnya diganti. Apa? Temanya adalah cara atau apa nih? How to make, oh kurang au. How to make fried Kurang W, ya. fried chicken. Waduh. Kalau boleh tahu mengajar apa Bu Eni? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Wah, keren banget ini. Pantesan how to make. Saya kira tadi bahasa Jepang apa? Bahasa Cina itu. Oh, how to make. Apa nih? Bikin apa? Apa yang mudah aja dulu lah ya. Fried chicken boleh atau how to make bubur ayam. Apa itu bahasa Inggrisnya bubur ayam? Fried chicken, crispy. Maaf belum. Oke. Fried chicken Fried aja. crispy. Chicken aja deh. Fried chicken, oke. Nah, uraiannya bisa sebagai keterangan ya. Ini tema ini cerita tentang apa, gitu kan? Boleh tulis. Ini saya bikin yang bahasa Indonesia aja biar semuanya paham ya Pak. Tuh, ya, tapi nantinya pakai bahasa Inggris ya karena belajar bahasa Inggris kan. boleh. Tutorial membuat apa? Tutorial membuat atau memasak oncom. Siang-siang ngomongin makanan ini ya. Membuat apa ini? Tempe mendoan. Saya tebak nih. Oh, rujak Pak, seger. Mendoan ya, waduh. Istri dari Cilacap ini, Bu. Boleh. Uraiannya boleh diceritakan. Silakan membuat apa namanya? Tempe mendoan. Nah, uraiannya adalah yang crispy. Wah, ini yang belum ketemu saya ini. Padahal ciri khas mendoan kan nggak crispy ya. Boleh versi baru nih. Uraiannya boleh ditambahkan apa namanya? Kira-kira apa yang ini langkah-langkahnya atau uraiannya itu sebagai keterangan buat siswanya. Jadi ketika dia masuk ke sini temanya tutorial itu. Kira-kira Ibu mau kasih apa? Ayo apa gitu ya. Uraiannya bisa jadi buatlah atau mari belajar bahasa Inggris dengan membuat gitu kan. Belajar berbahasa Inggris. Mari belajar bahasa Inggris dengan bahasa Inggris dengan apa? Bukan mencipta ya, dengan merancang, membuat lah ya. Teks prosedur aja, Pak. Teks prosedur, betul. Guru bahasa Indonesia istri kebetulan dari Cilacap dan guru bahasa Indonesia. Teks prosedur gitu ya. Itu orang Cilacap, Pak. Ya? Saya orang Cilacap. Oh, Cilacap juga. Ya, bisa dari Cilacap, peserta dari Cilacap, Pak. Oh, begitu. Siap. Saya istri dari Maus, Bu. Oh, Maus ya. Maus, saya ya, tahu. Dekat stasiun. Teks prosedur. Sudah kali teks prosedur aja nggak apa-apa, bukan di atasnya sudah ada gitu. Oh iya, oke. Oke, nah ini ikonnya di samping tema Ibu itu mau dikasih ikon nggak? Ikon itu emoticon. Tapi boleh diklik deh kalau mau lihat-lihat untuk menarik siswa gitu ya. Ikonnya itu yang tidak ada bagian kanannya. Sorry, ke atas. Nah, ini boleh dipilih mau emoticon yang mana untuk menarik perhatian siswa aja sih buat lucu-lucuan. Love boleh lah gitu. Nanti biar tahu munculnya di mana ya emoticonnya ya. Ya udah. Ini apa? Yang ngiler juga boleh masalah makanan ya.
Diklik saja salah satu. Bebas saja Boleh. ya. Salah satu aja. Siap. Nah, nanti akan muncul di situ. Namanya makhluk visual ya. Ketika melihat sesuatu yang unik, menarik, bahkan meningkatkan motivasi. Ke atas anak panah lagi, ke kiri, betul, klik. Nah, nanti kita lihat apa lagi di bawahnya. Oke, ikonnya sudah. Alamatnya biarin aja dulu. Karena kita belum selesai. Nah, ini wallpapernya, backgroundnya itu mau apa? Ibu mau tetap yang seperti ini atau mau diganti? Kalau mau lihat-lihat boleh diklik wallpapernya. Nah, ada banyak. Termasuk kalau kita mau nambahin wallpaper versi kita sendiri juga boleh, Kalau bebas. nambahin dari versi sendiri gimana, Pak? Itu ada yang add your own wallpaper. Oh, kayak gini ya. Gitu, bisa unggah atau nyari gambar di Google bisa, atau kita ambil foto gitu muka kita juga bisa langsung. Oh, kayak gini. Begitu, ada banyak ya. Ya udah, ini biar cepat ini aja. Biar cepat yang ada aja kali ya. Nah, yang ada boleh back lagi. Selanjutnya back lagi. Ini aja ya biar cepat. Oh, mau diganti boleh, mau diganti yang ada makanannya. Itu yang pesta-pesta boleh itu. Yang di atasnya tuh little less, atau apa itu? Little less conversation, ada bahasa Inggrisnya. Nah, kan jadi menarik kan tampilannya kan. Boleh, back lagi. Kita lihat ada fitur apa lagi yang bisa dimanfaatkan. Nah, di bawahnya ini skema warnanya. Mau warnanya seperti apa? Mau yang dark atau yang light gitu kan? Kalau ini biasa aja sih. Skema warna. Terus kemudian ada jenis huruf ya. Jenis hurufnya mau pakai huruf apa nih tulisan itu apa? Ketika nanti anak-anak menggunakan. Jadi ada variasi font tapi terbatas ya, nggak banyak-banyak banget. Oke, tuh ada perubahannya ya. Bisa dicoba-coba nanti. Nah, ini cara mempostingnya nih. Tampilkan nama kreator di atas setiap postingan. Saran saya di checklist, digeser ke kanan, Ibu. Biar kita nanti tahu siapa yang memposting. Gitu. Terus komentar, saran saya juga ke kananin. Kalau kita ingin melakukan pembelajaran interaktif ya. Jadi izinkan pengguna untuk berkomentar di postingan temannya. Gitu. Nah, reaksi juga saran saya dibuka saja. Temennya mau ngasih emoticon kah, applause kah, gitu. Reaksi boleh dicoba lihat di sebelah kanannya. Nah, bentuknya bisa suka, bisa vote, atau bintang, atau mau ngasih nilai juga boleh. Ini kalau kita buka, kita boleh kan, atau kita siswa nanti boleh menggunakan juga bagian dari tadi pembelajaran sosial emosionalnya tadi di situ, mengapresiasi hasil karya teman. Oh, bisa untuk ini ya nilai sikap. Penilaian sikap, betul. Jadi ayo dong apresiasi temennya gitu. Yang nggak punya ide paling nggak lah apresiasi temennya gitu. Jadi ini yang saya maksud dengan mendorong interaksi siswa dalam pembelajaran. Karena bisa jadi ada yang suka ngomong ya langsung open mic gitu kan ngomong. Tapi kan ada juga yang malu-malu. Cuman karena ada fasilitas kayak begini ya dia akhirnya terlibat juga dalam pembelajaran walaupun hanya sekedar ngasih like gitu kan. Penyaringan konten boleh, memerlukan persetujuan. Kalau nggak mau dipakai juga boleh. Saring kata-kata buruk juga boleh kalau mau dia. Memerlukan persetujuan itu gimana, Pak? Ya. Jadi kalau ada yang mau mengupload, dia harus minta izin dulu. Kalau mau dimatiin aja biar interaktifnya terbuka. Jadi memerlukan moderator untuk menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta. Iya. Nah, sering kalau mau matiin aja sih biar bebas maksudnya. Saring kata-kata buruk. Saring kata buruk juga boleh. Petakan domain .com-nya ini nggak harus juga sih. Sudah, kalau sudah kita ke atas lagi. Yang petakan domain itu maksudnya gimana, Pak? Ya nanti saya belum memanfaatkan juga karena memang ini nggak begitu berpengaruh dalam pembelajaran. Kapan waktu bolehlah dicoba-coba. Saya belum memanfaatkan yang fitur ini. Domain berarti untuk
ini ya. Blog itu ya, mau dipasang Blog, kalau kita mau tampilkan di blog. Nah, ini Boleh naik ke atas lagi, Bu? ya, lanjut. Nah, belum, scroll ke atas. Nah, alamat linknya itu yang nantinya ke bawah dulu, Ya. pelan-pelan ke bawah. Nah, alamat link itulah yang nantinya akan kita share ke siswa. Alamat salin ke clipboard. Oke, klik. Nah, nanti kita taruh di WA group atau Google Classroom kita gitu. Coba ya, Pak. Mau disimpan di mana? Animaker Padlet boleh di-share di Animaker Padlet. Oke. Teman-teman ada yang mau ikutan? Kalau ada yang mau ikutan tutorial boleh di situ. Selanjutnya coba kalau mau lihat modifikasi boleh yang tengah itu. Ya. Ada di atas. Bagian atas di sampingnya lanjut itu ada modifikasi. Ya, sudah. Tapi saya jarang pakai juga sih modifikasi. Kalau mau langsung lanjut aja nggak apa-apa. Nggak aktif modifikasinya. Berarti langsung lanjut aja. Klik lanjut. Ini proses pembuatan wall-nya sudah dimulai. Jadi silakan mulai memposting. Jadi diklik aja. Kalau Ibu klik berarti siap mengisi. Memulai memposting. Sudah. Berarti yang tanda panah ke kirinya dilewatin. Nah, kalau seandainya kita kelupaan nge-share linknya, bisa di atas itu ada gambar sebar atau kalau kita share ya, ini ada sebar, diklik sebar itu nanti link kita akan ketemu kita share ke anak-anak yang untuk bisa diakses. Ada teman-teman yang mau nyoba masuk di ininya Bu Eni? Nah, cara ingin memasukkannya tinggal diklik yang tanda panah ya. Jadi teman-teman kalau mau berinteraksi, diklik saja tanda panahnya itu. Ya. Tanda panah yang di mana, maaf Pak? Di layarnya Bu Eni itu kan ada tanda plus itu, sorry panah, tanda plus, kan ada titik-titik di tengah itu ya, ada tanda plus. Oh, yang di pojok kanan bawah ya Pak ya? Ya itu plus itu untuk kalau seandainya kita ingin melakukan, nah itu saya sudah masuk, karena saya tidak login dulu, sehingganya tertera namanya anonim. Gitu. Jadi karena saya tidak login, jadi terteranya anonim. Loh, dihapus. Gimana? Jadi itu tanda panahnya bisa digeser ke kiri dan ke kanan karena kan kita mau membuat tutorial. Jadi kita bikin langkah-langkahnya kan. Jadi secara bersamaan anak-anak bisa langsung melakukan kolaborasi. Mereka bisa bikin janjian. Aku proses awalnya, aku proses menggorengnya. Jadi tinggal digeser ke kiri ke kanan. Kita mau nambahkannya di bagian mana itu? Tinggal diklik panahnya nanti akan ketahuan. Ini kalau untuk yang model langkah-langkah ya. Ini yang tanda ini bisa diklik gitu apa Pak maksudnya? Iya, yang tanda plus ini Bu. Tanda Oh, plus iya. ini itu untuk menunjukkan langkah itu kita lagi mau melakukan apa. Jadi siswa kita nanti tampilannya seperti ini, terus mereka Tampilannya seperti itu. Nah, nanti mereka kalau ingin aktif dalam kegiatan itu, klik yang tanda plusnya. Dia dalam posisi mana gitu. Oh, gini. Sama, nah kan akan muncul seperti itu. Nah, di posisi itu dia lagi apa nih? Kalau sebelumnya tadi yang saya buat itu adalah memilih bahan yang higienis. Nah, di bagian ini Ibu mau melakukan apa? Jadi ada step-stepnya gitu. Oh, begitu.
Nah, ini subjeknya boleh di atasnya, nanti di bawahnya itu deskripsinya. Kalau mau ditambahin gambar, yang hijau paling bawah itu. Nah, ini bisa kita unggah gambar dari luar. Banyak kan, termasuk lokasi. Kalau nanti dalam rancangan pembuatannya ada tempat di mana jualnya, kita bisa klik lokasinya gitu. Pakai Google Map, terintegrasi dia. Termasuk kalau mau kita punya produknya mau langsung difoto juga bisa, di situ difotoin sekalian. Oh, jadi begini ya Pak, maaf saya mau tanya. Ya. Kita nge-share ke anak ini ya. Ini Ya. seperti penggunaan Google Doc itu, bukan? Atau Betul. kayak Jamboard, jadi anak-anak bisa Betul. berinteraksi di sini kayak seperti itu kah? Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif itu Bu. Oh, Dalam waktu yang baik. bersamaan, anak-anak dapat melakukan kegiatan di satu, ya kita itu pada prinsipnya sedang menyiapkan lapangan bermain. Oh iya. Aja mereka main di situ gitu. Kita bikin lapangan bermain, kita bikin aturannya, ya udah silakan main gitu. Oh iya. Kayaknya Gitu. menarik ya. Anak-anak akan seru lagi kalau yang model kolom itu. Kalau model kolom kan ketahuan tuh mereka berkelompok. Kalau kayak ini kan biasanya cuma satu kelompok. Karena ada tema tersendiri kan. Tapi kalau kolom di kelas ada 30 anak, mereka kita bagi menjadi 5-5, ada 5 kelompok gitu ya. Dalam waktu bersamaan mereka mengisi materi sesuai dengan tugasnya. Berarti memang walaupun di kelas nantinya di kelas tatap muka pun kita bisa melakukan ini. Misalkan saya pakainya LCD ya Pak nanti, terus anak-anak tetap membawa HP kan HP, ya Pak? Pakai HP-nya bisa. Oh jadi saya ini istilahnya saya sudah disambungkan dengan LCD di dalam kelas, terus anak-anak siap dengan HP, terus Betul. Oh seperti ya praktek saya kuisis itu ya di dalam kelas ya. Ya, begitu maksudnya Ibu. Di HP-nya mereka akan share. Jadi termasuk kalau dia googling dulu ternyata ada materinya gitu kan, ada tutorialnya cara membuatnya, bisa itu ada ditautkan linknya kan ada itu. Oh iya. Lihat tautan link. Jadi ada pilihan untuk mengganti warna dan seterusnya biar menarik. Oh iya. Begitu. Prinsipnya bisa tatap muka juga bisa dipakai di saat kita mau online juga bisa ya Pak, maksudnya kalau ini bisa sinkronus dan bisa asinkronus Bu. Oh iya oke. Live seperti bisa atau Ibu kasih jadwal kasih batas waktu. Jadi saat ini saya juga melakukan PJJ dengan anak-anak sebagian kan masih PJJ. Nah mereka asinkronus. Salah-satunya saya kasih tugas di Padlet, silakan batas waktunya sampai dengan hari Senin pekan depan. Share materi yang kamu ingin sampaikan sesuai dengan tugas masing-masing. Asinkronus bisa. Nah, nanti kita bisa ngecek kapan waktu gitu kan. Oh, ini yang sudah terlibat siapa nih? Sudah terlibat siapa nih? Gitu. Jadi bisa sinkronus maupun asinkronus. Hanya saja mengaksesnya memang harus tetap pakai internet gitu ya, karena juga namanya platform digital gitu ya, jadi tidak bisa offline. Oh iya. Jadi selama kita sudah share, sudah sebar ke anak-anak, itu ini bisa diakses secara live selama belum kita tutup. Oh iya. Jadi yang saya alami kemarin, saya kan nyoba praktek yang kuisis. 6 anak itu berada di dalam kelas karena memang lagi konsultasi belajar istilahnya tatap muka terbatas. Nah, terus yang lainnya itu lagi PJJ. Jadi saya itu ngajar satu kelas tapi yang PJJ yang ada di rumah. Terus yang 6 orang itu yang ada di sekolah. Terus kemudian saya praktekkan yang pakai kuisis, yang kuis itu. Jadi saya nyetelnya live tapi yang di rumah juga standby langsung. Sangat bisa dengan Padlet ini. Bahkan asinkronus, nggak harus ada ibunya gitu. Oke. Berarti mirip ya, sebenarnya sama ya, hampir mirip ya, sama lah. Platform digital. Oh iya. Betul. Ya, terima kasih ilmunya. Di prinsip dasarnya platform digital seperti itu Ibu. Oke, kalau ini katakanlah udah selesai Bu ya, boleh ditutup dulu yang subjek yang ini. Sekarang kita mau coba bagaimana mendownload.
Kita mau coba. Oh, belum. Sorry. Bu Eni. Ya. Masih layar yang tadi. Oh, ya sebentar. Kan Sebentar. kayak wall kemarin juga kita sebenarnya belum selesai karena belum sampai dengan taraf mendownload hasil karyanya kan. Wala sudah saya tutup. Atau pakai yang punya saya deh. Ya, boleh ya. Bu ininya ditutup. Ya. Saya coba share screen yang punya saya. Tuh jadi lama ya. Aduh. Jadi sebentar ya sebelum saya share. Saya lupa nyiapinnya. Saya nyiapinnya masih yang kosongan soalnya. Jadi yang sudah terisi itu dashboard Padlet. Oke, yang punya Bu Eni, boleh yang ini di yang sekarang kita coba yang ada gambar kayak roda itu, Bu. Sorry. Gimana? Padlet lagi. Ya. Enggak apa-apa. Yang punya Ibu aja deh. Saya agak lama karena harus mulai dari nah, gambar yang roda itu, coba yang sampingnya sebar di atas pojok kanan atas itu. Ya. Sampingnya kan ada kayak roda itu, coba diklik deh. Ada apa di situ? Nah, ini kan yang tadi yang kita isikannya itu ada di sini semua. Scroll ke bawah, Ibu. Ini saya bikin baru lagi, Pak. Ya? Ini saya pilih yang beda, yang bukan yang tadi. Yang tadi kan pakainya yang... Oh, Ibu bikin yang baru lagi. Maksudnya ya tetap yang tadi, cuman saya ganti, saya pindah wallnya. Ya. Ya, boleh. Nah, ini juga keren. Saya pindah yang apa ya? Yang kelompok apa tadi? Oh, yang berkelompok, mau yang kolom? Ya, kolom. Boleh, yang kolom. Berarti kalau pindah nggak masalah ya, ini langsung pindah aja ya, bisa ya ternyata ya. Tapi temanya tetap harus ditulis ulang. Maunya tema apa? Ya. Ini adalah wall Ibu yang baru. Wall yang tadi udah tersimpan. Jadi Ibu sudah menggunakan 2 wall gitu. Oh, berarti nanti hanya kesempatannya cuma 2 kali? 3 kali, Bu. Ada 3. Nanti kalau yang nggak kepake bisa dihapus biar bisa bikin yang baru gitu. Atau ganti akun yang lain, kan ada akun pribadi pakai Gmail, atau satunya lagi pakai akun belajar ID bisa. Jadi Ibu punya 6 wall gitu kan. Iya. Lumayan. Iya, kadang saya juga seperti itu, ganti-ganti kan ada 6 akun. Jadi kalau saya cuma mainkan akun aja, pindah-pindah gitu. Biasanya kalau yang apa terbatas. Gimana caranya? Harus buat judul lagi apa? Ya, mau nggak mau harus bikin judul lagi. Ya. Sebentar, oke, saya sepertinya sudah muncul. Jadi Ibu boleh tutup dulu. Boleh tutup dulu, nanti boleh dimainkan secara ini. Saya kasih sampel yang sudah jadilah ya, yang pernah saya lakukan. Si pakai Windows. Apakah layar Padlet saya sudah muncul, Bu? Sudah, ya sudah. Ya, ada Hai Solodin ya. Iya. di sini ini lebih dari 3 karena teman-teman pada kolaborasi menggunakan elemen Padlet saya. Ya, kalau yang saya mau kasih unjuk, nah ini kayak kemarin saya bikin asesmen non kognitif tentang profil gaya belajar siswa gitu. Saya melakukan survei gitu, bisa pakai ini. Kalau yang pembelajaran yang di video tadi itu contohnya yang di sini nih.
kerjasama antar negara-negara ASEAN gitu. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Ini ya, hilang. Nggak apa-apa, kita pakai yang ini saja. Ini kerjasama antar negara ASEAN ini anak-anak PJJ saya, kebetulan yang PJJ di sekolah saya tinggal 6 orang. Nah, di faktor pendorong ini yang menulis supporting factor ini anonim karena dia belum login dulu. Makanya nanti sama temennya diingetin, Akhtar login dulu gitu kan biar kelihatan namanya. Nah, ini ada komentar kayak begini, ini juga bisa bagian dari penilaian bagaimana dia juga menghargai kawannya, mengingatkan temennya gitu. Dan bisa embed link gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dia login akan muncul namanya secara otomatis. Mau tanya Pak sebentar, itu anak-anak harus daftar dulu apa enggak kira-kira? Harus daftar ke Padlet? Iya, kalau anonim seperti ini yang di bawah faktor pendorong ini yang kan dia masih tertulis anonim, berarti dia masuknya menggunakan link saya langsung. Oh gitu. Gitu, sehingga nggak kebaca sama Padlet-nya. Tapi kalau dia pernah login ke Padlet gitu, bikin apa gitu, nah terus kemudian membuka link yang dari saya, itu sudah langsung otomatis kebaca. Maksudnya kita menyarankan ke anaknya sebaiknya anak kita dia pernah suruh membuat akun. Kan ini kan kebetulan saya kan lagi nuntun anak untuk memanfaatkan akun belajar ID-nya. Nah, kemarin anak saya ajari cara mengaktifasi akun belajar biar bisa dimanfaatkan ke platform lain. Nah, terus apakah nantinya anak-anak itu saya arahkan ke sini juga mendaftar ke Padlet juga biar ya kalau Ibu ingin merancang pembelajarannya menggunakan Padlet, sarannya anaknya jadi 120 orang Bu Siti Hajar. Bu Siti Hajar, mohon izin bisa di-mute dulu Bu Siti Hajar. Oke, mohon maaf Bu Siti ya. Oke, saya lanjutin. Jadi kalau ingin langsung terdaftar namanya seperti kayak Rifki atau Rauda, ini berarti dia sebelumnya sudah pernah login gitu. Jadi sarankan anak-anak login dulu ke Padlet, baru kemudian menuju ke WA, klik link yang sudah kita share di grup WA itu, nanti secara otomatis sudah kebaca sama Padlet-nya. Jadi kalau dia belum pernah sama sekali menggunakan Padlet, menggunakan link kita pasti akan kebacanya sebagai anonim. Begitu. Nah, pilihan aja sih kalau dia nggak mau repot-repot login, boleh nanti di materi yang dia jawab itu, yang dia ditulis namanya secara manual. Oh iya, di dalam gitu. Itunya ya. Untuk informasi lebih lanjut, nah dia bisa tulis di situ namanya secara manual gitu. Kalau dia nggak mau login gitu ya. Repot Pak login lah, ya udah kalau gitu anonim nggak apa-apa, tapi nanti di jawaban kamu harus tulis namamu gitu kalau mau dapat nilai sih gitu. Gitu. Ini saya lakukan secara asinkronus Bu. Saya hanya share link dan baru saya lihat karyanya anak-anak karena aja padahal saya udah ingatkan untuk tidak kopas gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita jadikan bahan evaluasi gitu, nggak apa-apa. Tapi dengan dia berinteraksi kayak begini kan juga sebenarnya sudah proses pembelajaran, dia udah mencari materi gitu kan. Nah, langkah berikutnya adalah siap. Kita bisa klik. Nah, di
samping foto saya ini yang di tik 3, kita bisa klik. Ini ada fasilitas harta karun yang bisa kita manfaatin ini. Kita bisa like wall kita ini sendiri, atau kita bisa cloning untuk bikin yang baru. Atau kita ingin menampilkannya karena mau presentasi ya, jadi full screen juga boleh. Nah, kita juga bisa undang orang lain agar masuk ke wall kita. Nah, kalau sebar berarti sama kayak yang tadi, jadi link. Nah, ini yang saya maksud. Kita bisa juga ekspor materi ini ke ya. Nah, kalau ingin di-download, yang diklik itu yang dipilih adalah yang cetak. Jadi klik cetak. Nah, nanti di sampingnya akan muncul layar baru. Nah, kalau dicetak tampilannya akan flat seperti ini. Nah, nanti akan ada pilihan mau dicetaknya bentuknya apa ini. Bisa PDF, selain itu OneNote for Windows gitu ya. Ya udah PDF sajalah. Tinggal klik save. Itu nanti secara otomatis akan terdownload hasil karya siswanya. Tampilannya akan seperti ini. Ini yang nantinya akan terdownload dalam bentuk PDF-nya. Anak-anak bisa manfaatkan ini sebagai rangkuman dia, ya kan? Oh iya. Oke, saya cancel aja. Jadi kurang lebih seperti itulah langkah-langkahnya kalau ingin mendownload gitu. Jadi bentuknya seperti ini, hitam putih ya, nggak kelihatan warna-warni kayak yang tadi. Untuk meringankan filenya biar nggak terlalu berat. Jadi anak-anak kita bisa menggunakan ini untuk penilaian. Oh, Zalfa udah ngisi nih materinya gimana? Oh, keren, kasih poin gitu. Penugasan Zalfa nilainya sekian. Nah, nanti kalau ada yang ngasih like atau ngasih komentar di laman temennya, jadi kita juga bisa lihat di wall-nya tadi kan siapa saja yang memanfaatin ini. Ahtar, login dulu biar kelihatan. Nah, ini Alfa Zarar. Oh, Alfa Zarar ternyata peduli sama temennya nih. Dia melakukan pembelajaran sosial emosional, berarti ada poin tambahan buat Alfa Zarar gitu. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan penilaian. Dan manfaatnya buat anak-anak, dia nggak usah repot-repot bikin rangkuman. Jadi rangkuman dia adalah hasil kolaborasi teman-temannya sekelas gitu. Yang kebetulan buat anak PJJ cuma ada 6 orang apa. Jadi sedikit ini. Tapi kalau satu kelas, kebayang kan? Saya bikin 5 kelompok, 30 anak berinteraksi, materinya di situ. Udah dia nggak usah repot-repot bikin rangkuman lagi gitu. Nah, fitur yang lainnya yang bisa dimanfaatkan, bisa ubah format atau bisa kosongkan. Kalau kosongkan itu sementara setelah kita kita udah cetak gitu kan, kita sudah punya berkas ini, data ini, dan kita mau gunakan ini untuk kelas berikutnya. Umpama saya ini ngajarnya di kelas 81 gitu. Berikutnya saya akan ngajar PJJ di anak-anak kelas 82 gitu. Ya, ini harus dikosongin dulu dong gitu. Nah, cara kosongin di paling bawah pilihan yang dari titik 3 ini kita klik, yang paling bawah itu ada kosongkan semua. Berarti nanti hasil karya siswanya akan hilang. Makanya sebelum mengosongkan pastikan kita sudah mencetak dulu gitu. Kalau kosongkan kita klik, dia akan minta konfirmasi, serius nggak nih mau dikosongin gitu, nggak takut hilang gitu. Ya kalau serius ya udah, ini ada kode proses kalau mau biar sebagai bentuk pengamanan ya. Jadi kalau kita mau menghapus benar-benar itu adalah kita tinggal diketik saja ini 8 4 6 4. Kalau kita klik hapus maka filenya akan hilang semua. Tapi karena belum saya download saya nggak hapus ya. Saya tidak bisa saja. Jadi itu kosong, nanti bisa kita share link lagi, kita pakai buat kelas berikutnya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk Padlet, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada yang mau didiskusikan? Halo? Ada yang mau share screen nggak nih? Padlet siapa yang mau dibedah?
Ada Pak Widya, halo? Mau nyoba nggak Pak Widya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan sesi berikutnya ya. Setelah Padlet, sesi berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan ini dalam bentuk RPP. Seri. Berikutnya adalah bagaimana menerapkan platform digital yang tadi kita pelajarin dan juga kemarin kita pelajarin dalam sebuah RPP gitu. Praktek RPP bagaimana merancang skenario untuk pembelajaran dengan memanfaatkan platform digital yang sudah kita pelajarin. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah jadi RPP yang akan dibuat itu masih sama dengan RPP yang lainnya. Ini bukan RPP yang baru, RPP jenis baru karena menggunakan platform digital, jadi kita harus bikin model RPP yang baru. Enggak, masih sama. Jadi respon yang harus kita lakukan pertama kali ketika mendengar kata RPP menggunakan memanfaatkan platform digital adalah RPP-nya masih sama. Terus apa yang berbeda? Nah, yang berbeda adalah proses pembuatannya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Ya, bisa juga kesiapannya, minatnya, profil belajar siswanya itu seperti apa, gitu kan? Anak yang kinestetik, anak yang auditori atau anak yang visual, kira-kira bagaimana ya biar mereka bisa terakomodir dalam pembelajaran nanti. Saya mau pakai platform yang mana gitu. Kira-kira kalau saya pakai platform ini, anak-anak yang visual bisa pakai enggak? Oh, pakai Padlet aja, karena Padlet video bisa ditampilin, gitu kan? Audio juga bisa dimunculin, gitu. Skenario pembelajaran dalam RPP juga diharapkan bisa mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Ini pentingnya dalam pembuatan RPP ya. Jadi RPP yang baik, standarnya sebenarnya 3 saja sih minimal indikatornya gitu ya. Selama ini kita sudah mengenal dengan istilah RPP 1 lembar gitu ya. Ya bisa saja 1 lembar. Kan yang penting 3 indikatornya terpenuhi. Apa itu? Ada tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi jelas apa yang ingin dicapai. Juga bagaimana asesmennya nanti. Guru mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu seperti apa? Asesmennya nanti bentuknya kayak gimana? Kira-kira cocoknya nanti platformnya menggunakan platform apa ya? Mau pakai Padlet kah? Mau pakai Wordwall kah? Kalau quiz enak ya, berarti asesmennya nanti pakai quizzes. Pakai Wordwall deh kalau yang kemarin ya, atau pakai quizzes. Dan nah ini yang bisa kita optimalkan di proses kegiatan pembelajarannya. Bagaimana cara guru membantu siswa dalam mencapai tujuan tersebut. Ini bisa kita bantu menggunakan platform-platform digital tadi. Nah, ini contoh saja waktu saya mengikuti program guru penggerak yang lalu di aksi nyata 1.2, saya membuat merancang model belajar yang baru gitu ya, model pembelajaran yang baru di 1.1 dengan gas pisan. Nah, kalau yang di 1.2 ini saya merancang VIBAL ya, Viral Issue Based Learning gitu. Jadi pembelajarannya berdasarkan isu yang lagi viral di antara anak-anak. Lah kebayang kan pasti mereka interested banget gitu ya dengan hal yang viral, terus kemudian ditarik ke dalam pembelajaran gitu. Materinya tentang materinya ini tentang konflik dan integrasi sosial. Materinya tentang konflik dan integrasi, terus model pembelajarannya adalah viral issue based learning. Udah matching sekali ini gitu kan. Makanya ini RPP 1 lembar yang saya bikin.
kalau ada yang minat ya bolehlah nanti di-share. Untuk menarik siswa saya sampai bikinin flyernya gitu ya, karena ini edisi spesial, karena waktu itu saya tagihannya itu pas lagi libur. Jadi untuk menarik siswa agar bisa ikut ya kondisinya sukarela, siapa yang mau ikut bolehlah, akhirnya dibikinlah flyer ini gitu. Nah, ini proses awalnya pakai Mentimeter yang kemarin. Jadi kita sama-sama rancang isu yang lagi viral apa nih gitu. Vaksin Sinovac Pak gitu, atau waktu itu lagi rame tentang Nikita Mirzani dan Habib Rizik gitu ya. Ada lagi tentang demo tolak Omnibus Law, terus apa lagi tentang kawasan Pulau Komodo yang jadi pariwisata premium. Ini viral isu yang dibahas. Nah, akhirnya udah deh kita bikin polling deh. Kira-kira isu viral mana nih yang mau kita jadikan sebagai dasar pembelajaran kita hari ini? Muncullah vaksin Sinovac gitu. Nah, ini saran dari saya, disiapin bahannya ya, karena kita melempar ke siswa berarti kita harus siapkan bahannya gitu. Bahan untuk apa? Untuk apersepsinya. Nah, ini untuk apersepsi agar anak in ke materi yang akan dibahas gitu ya. Saya sajikan video tentang vaksin Sinovac itu. Mereka nonton video setelah melakukan polling tadi. Nah, habis video kita diskusi, memantik gitu ya. Pemantiknya kayak tadi kita pakai Mentimeter lagi. Setelah diskusi baru kita mantik. Dari video tadi itu ada apa sih? Wah, ada konflik, Pak. Oke, konflik itu apa? Kalau pertama kali kalian dengar kata konflik itu apa yang kalian pahamin? Sebutkan 1 atau 2 kata deh yang merepresentasikan tentang konflik menurutmu gitu. Ini kumpulan dari isi kepalanya anak-anak ketika dengar kata konflik gitu. Habis konflik kita kejar juga karena tujuan pembelajarannya juga ada tentang integrasi ya. Artinya kalau integrasi apa dong? Persatuan, penyesuaian. Baru kita arahkan ya, kita diskusi panjang lebar dan ya kemampuan guru kan mengarahkan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi dipantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa. Mana pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu. Sampai kemudian how to fix the condition gitu kan. Kira-kira kalau ada konflik kayak gini akibatnya apa nih gitu. Faktor yang mempengaruhi apa gitu. Dari cari sama-sama mengidentifikasi gitu. Oh, muncul ini. Baru kemudian solusinya ya, bagaimana cara menyatukannya. Ini pendapat anak-anak, saya masih menggunakan Mentimeter. Waktu itu memang model yang saya pakai, saya kombinasikan dengan Mentimeter. Apakah bisa dengan bermacam platform? Bisa saja. Gitu. Sangat bisa. Bahkan saya sampai bikinin uji penelitiannya, uji efektivitas. Pemahamannya ada peningkatan sekitar 10%, lumayan lah ya. Kemudian efektivitas model pembelajarannya 7%, keaktifannya hanya 1% gitu ya. Agak kontras juga ini ya. Daya fokus anak-anak meningkat dan inisiatifnya juga ada seperti itu. Nah, berikutnya di modul 2.1 dan 2.2 itu materi tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini baru yang kemudian saya pakai Padlet seperti di video awal tadi itu. Nanti bolehlah nanti saya share di saya share di grup WA link dari video pembelajaran ini. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin ngelihat bagaimana prosesnya gitu kan, dari mulai perancangan sampai dengan nanti bagaimana itu dieksekusi di lapangannya gitu, nanti bisa dilihat di video yang saya share di grup lah. Sebentar ini saya sepertinya saya agak susah kalau share di grup sekarang ya. Udah kita lanjutin aja deh. Dan proses itu saya share dan juga akhirnya saya ikutkan di event.
alhamdulillahnya lolos seleksi jadi finalis ya kompetisi guru inovatif competition yang dilakukan oleh Hafiz gitu. Sebagai finalis. Kemudian linknya tadi udah ya, nanti ya di kolom chat sepertinya bisa saya sharing. Apakah saya bisa akses kolom chat? Oh, sementara saya share screen jadi tidak bisa mengakses kolom chat ya. Oke, ya. Kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk mengenalkan tentang Hafiz. Ini juga salah satu tempat di mana saya belajar gitu kan. Saya tergabung juga di Hafiz representatif. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin tertarik boleh bergabung menjadi Hafiz representatif, nanti menjadi ambasadornya, kita berbagi ilmu dengan sesama guru yang lainnya. Di forum itu kita ada pertemuan rutin tiap 2 pekanan untuk mempelajari bagaimana melakukan proses-proses pembelajaran. Banyak program yang dilakukan oleh Hafiz seperti ini, dan ini sejalan dengan program dari Kemendikbud gitu. Jadi kebetulan saya mengikuti guru penggerak dan juga mengikuti Hafiz ini, ada kesinambungan ini materinya. Mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan nama lah ya. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya AKM, Asesmen Nasional di bulan Oktober. Hafiz sudah dari tahun lalu mempersiapkan guru-guru untuk menguasai materi ini. Termasuk yang saya sangat tertarik adalah ini, sertifikasi tentang PCK ya, pedagogi, content knowledge gitu ya, digabung dengan HOTS. Itu saya mendapatkan pemahaman secara utuhnya itu ketika mengikuti pelatihan-pelatihan ini gitu kan. Sudah beberapa kali ikut pelatihan tapi belum nyambung-nyambung apa sih HOTS itu, apa sih PCK. Tapi dengan tergabung di sini saya jadi lebih paham. Jadi boleh kapan waktu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin tergabung ya. Saat ini sudah sampai ke angkatan ke-8 Hafiz representatifnya gitu. Dan itu akan terus karena memang tujuannya adalah ingin punya jaringan di setiap wilayah agar guru-guru itu yang tidak bisa mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Hafiz bisa dibagi ilmunya oleh yang sudah ikut pelatihan gitu. Jadi kayak bapak-bapak dan ibu-ibu belum pernah ngikutin pelatihannya dan kebetulan saya sudah mengikuti. Nah, forum-forum seperti ini yang diharapkan oleh Hafiz gitu kan. Jadi nggak harus semuanya ikut pelatihannya gitu. Tapi dengan banyaknya Hafiz representatif, teman-teman yang belum ikutin pelatihannya juga bisa diharapkan mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh Hafiz. Dia mengembangkan tentang Teaching Mastery Framework, juga dengan ABEK yang biasa kita kenal ya, affection, behavior, engagement, dan juga kognitif, itu dikombinasikan dengan Teaching Mastery Framework-nya itu. Kombinasinya dijelaskan dengan sangat mudah, akhirnya ya bisa dipahaminya juga dengan mudah gitu. Oke, untuk mengakhiri presentasi saya, let's practice ya. Silakan ini nanti disepakatin dengan Pak Darno apakah menjadi tugas wajib atau tidak gitu ya. Tapi saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berlatih. Kita sudah mengikuti pelatihan 2 hari bahkan 4 hari, kalau nggak dilatih ya sayang-sayang banget ilmunya kan gitu kan. Ilmu-ilmu seperti ini kan sama saja dengan ilmu keterampilan, semakin sering diasah otomatis semakin kuat lagi kita dalam mempraktekannya. Jadi latihannya bagaimana? Boleh mandiri ataupun berkelompok sesuai rumpun pelajaran, merancang pembelajaran ya. Bagaimana skenario praktek pembelajaran, jadi tentukan temanya apa, RPP-nya mau bikin RPP yang ada boleh, atau bikin RPP yang baru juga silahkan, mau yang 1 lembar juga boleh gitu ya, atau yang berlembar-lembar juga silahkan. Tapi setidaknya dalam langkah-langkah pembelajarannya bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan unsur platform digitalnya. Apakah dimasukkannya pada saat prosesnya gitu kan, atau platform digitalnya itu untuk penguasaan konten. Kalau kayak yang tadi saya tampilkan kan penguasaan konten itu, jadi penguasaan kontennya menggunakan Padlet gitu. Untuk prosesnya boleh menggunakan apa, Mentimeter kah, menggunakan Wordwall kah, atau mau pakai Padlet lagi juga nggak apa-apa gitu. Termasuk juga
outputnya, produk hasil ketemuannya. Kayak tadi Bu Eni membuat tentang langkah-langkah pembuatan mendoan crispy gitu. Itu bisa jadi produk gitu. Jadi mendoan crispy dalam pembelajaran teks prosedural gitu ya, anak-anak menggunakan Padlet sajiannya gitu. Silahkan coba di RPP yang ada gitu. Makanya di awal saya sampaikan ini bukan bikin RPP baru, enggak gitu. RPP yang ada aja, tapi coba masukkan kira-kira mana nih yang bisa dioptimalkan hasilnya ataupun prosesnya itu dengan menambahkan unsur platform digital agar anak-anak semakin tertarik, agar anak-anak semakin kolaboratif dalam pembelajaran. Gitu. Jadi kalau diwajibkan berarti nanti akan ditentukan kantong tugasnya di mana, tapi kalau tidak diwajibkan setidaknya harapan dari saya secara pribadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mulai mencoba-coba ya di RPP-nya untuk memasukkan unsur platform digital. Kata penutup dari saya adalah teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional, akan membuat perubahan. Ini kata dari George Course, yaitu Innovators Mindset Book Author. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanya lebih lanjut terkait dengan pelatihan kita, boleh hubungin saya di kontak-kontak yang ada ini, mau pakai WA juga boleh, atau kalau di Facebook saya jarang-jarang upload hal-hal yang terkait dengan pendidikan sih ya, paling aktivitas saja, atau di YouTube-nya juga jarang-jarang main YouTube sih sebenarnya, bukan YouTubers ya, tapi nggak apa-apa lah, kalau mau kontak saya sangat terbuka, jadi welcome lah, insya Allah berkah buat semuanya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau ada yang mau didiskusikan. Pak Darno. Halo. Halo Pak Darno. Bu Siti, ada yang mau disampaikan? Bu Siti Hajar. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya memonitor dari hari pertama, tetapi pas memang hari kemarin, pas Bapak ya kebagian pas Pak Solahuddin, ini kita bertetanggaan ya Pak ya. Pas Bapak justru saya posisi mohon maaf ini saya monitor pelatihan ini sebari memang ada kegiatan keluar gitu kan. Jadi jadi saya memang kalau hari pertama kedua itu laptop buat kerjanya di HP yang monitor monitor ininya ya materinya begitu. Nah kebetulan sekarang hari ini juga saya posisi lagi bolak-balik keluar ini Pak. Jadi hanya bisa monitor saja begitu. Alhamdulillah menarik. Saya sebetulnya kalau Mentimeter ada beberapa pelatihan sebelumnya di PCT udah pernah ya Pak ya. Tapi mungkin nggak sedetail yang disampaikan oleh Bapak sampai kita harus memasukkannya di RPP begitu ya. Sangat menarik. Justru kita bisa berinteraktif dengan anak-anak gitu ya Pak ya. Baru sekarang nih saya juga jadi oh iya ya seperti itu begitu kan ya. Jadi memang kita jadi bisa lebih ini lagi dengan anak-anak ya berkolaborasinya begitu kan ya, lebih menarik lagi seperti itu. Terima kasih banyak nih Pak Solahuddin. Ininya saya juga ini pasti harus dengerin rekaman Bapak nih yang hari ini pertemuan hari ini karena dari awal saya agak kurang monitor tadi itu ketelat masuk gitu kan ya. Jadi ya cukup menarik. Barangkali nanti juga karena bertetanggaan kalau saya nggak paham pasti mungkin hadir ke Al-Kahfi minta ilmunya begitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Siti. Masya Allah. Di ketemu tetangga tapi di virtual ini.
Pertemuan yang kemarin saya juga mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi panik lupa di record gitu ya, jadi nggak ada recordingnya. Tapi sebenarnya di YouTube juga ada banyak sih ya, tinggal kemampuan kita untuk mengasahnya saja. Untuk yang hari ini, alhamdulillah sudah ada recordingnya. Jadi buat teman-teman yang multitasking gitu ya, itu semoga dimudahkan. Saya nggak keberatan karena saya sebenarnya juga pelaku multitasking. Dalam satu hari bisa 3 pelatihan bersamaan gitu ya. Tapi prinsipnya sama kayak Bu Siti tadi itu. Jadi materinya kita share dulu, videonya ada, kapan waktu kita senggang, kita santai, baru pelan-pelan kita ikutin gitu. Jadi berkata kalau bahasa netizen itu apa ya, nyimpen sendal dulu lah. Agak repot kalau pelatihannya itu apa namanya langsung interaktif gitu ya. Nah, gitu kita agak repot, itu harus hadir gitu. Tapi kalau pelatihannya hanya apa ya, kalau istilahnya orang kampung itu jiping ya, ngaji nguping ya. Kalau ini bukan ngaji nguping, ini apa, belajar nguping gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kapan waktu senggang kita telah lagi. Dan yang paling penting disimpan saja nomor kontak, baik nomor saya ataupun nomor pemateri yang hari pertama dengan Pak siapa, Pak Arif ya? Fikri ya. Pak Fikri ya, Pak Fikri, disimpan. Ya, Pak Fikri. Kapan waktu ingin bertanya lebih lanjut, insya Allah semuanya welcome. Nah, pada prinsipnya kami melakukan pelatihan seperti ini juga bagian dari apa ya, mensyukuri ilmu. Udah dapat ilmu, dikasih kesempatan, ya udah kita harus berbagi lah. Oke, 9 menit menuju jam 3. Ada yang mau disampaikan lagi? Assalamualaikum, izin lagi Pak mau bertanya. Monggo. Sebenarnya semalam sudah nyiapin RPP tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Cuman saya hanya kepingin aja nanti di bagian mana kira-kira saya ini bisa saya share untuk ininya apa RPP yang saya buat yang 1 lembar. Misalkan RPP. Ya, saya udah membuat RPP. Terus kemudian sebenarnya simpel, hanya waktunya apa ya, membuat kartu ucapan. Ya, kartu ucapan. Terus di kartu ucapan itu maksud saya nanti biar anak-anak bisa berkreasi. Kebetulan kan ada Canva juga. Betul. Nah, itu misalnya ini terus dikolaborasikan dengan yang tadi itu apa ya, nanti di bagian mana kayak gitu loh. Ya, diskenariokan Bu. Iya, coba ini seperti ini gimana Pak? Bisa saya ini sebentar coba. Boleh share screen, nanti kita sama-sama bedah. Ya. Mumpung ketemu pakarnya jadi. Sudah muncul belum Pak? Di saya belum, proses ya. Ya, bentar. Untuk diketahui, saya sudah share di grup WA itu yang apa namanya, versi yang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan platform Padlet-nya gitu. Nanti kapan waktu mulai nyantai bolehlah dilihat-lihat gitu. Oke, kita mulai dari apa tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial beberapa kartu ucapan. Ada yang mau bantuin nggak? Kira-kira ini tujuannya kurang apa ini? Kurang apa coba? Ini saya juga masih belajar Pak, terus terang. Iya, behaviornya dimasukin Bu ya. Iya. Jadi apa sikap apa yang ingin kita tanamkan ke anak dalam pembelajaran ini? Peserta didik apa penuh percaya diri kah, dengan tepat kah, atau apa gitu ya? Jadi ya, tujuan pembelajarannya. Karakternya di nomor 3 itu karakternya. Oh, di karakternya dipisahkan. Iya. Kalau boleh saran sih bagusnya langsung dimasukkan di tiap tujuan pembelajarannya. Jadi mengidentifikasi fungsi sosial dengan apa, tepat gitu, dengan percaya diri. Berikutnya apa nih? Membuat kartu ucapan dengan apa ya, inovatif.
Jadi berarti langsung langsung directly dimunculkan ya. seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih seperti ini. Tadi hanya saran saja. Iya. Terus kegiatannya apa? Ibu kira-kira platformnya mau ditaruh di mana? Di proses, di konten, atau di produk? Atau tiga-tiganya? Nah, ketiga-tiganya sih nanti jadi sekaligus satu ini ada prosesnya yang kerjasama sekalian dan nanti menghasilkan produk. Jadi saya kasih sampel-sampel seperti ini. Ini saya LKPD. Oh, di LKPD-nya. Saya buat LKPD-nya, maksudnya yang untuk anak. Tapi kemarin kan baru memanfaatkan yang minimalis pakai Google Doc itu. Google, kalau mau enak di Google Slide, Bu. Oh iya, enggak. Yang PPT, versi PPT Microsoft. Saya bagi kertasnya di Google Doc, terus nanti untuk berkreasi membuatnya di situ, seperti itu. Kalau di Google Slide kan nanti bisa per anak itu, jadi slide pertama absen nomor 1, slide kedua absen nomor 2 gitu ya. Saya ingin yang seperti tadi, misalkan kayak Pedro tadi kan berkelompok ya, jadi kartunya itu misalkan dibikin berkelompok kayak gitu. Oh, satu karya dibikin berkelompok, mereka kolaborasi. Iya. Boleh, bisa. Mau pakai yang mana? Padlet. Kayak sepertinya di Padlet lebih menunjang gitu, karena kalau Padlet kan kita bisa menautkan gambar. Nah, kalau Word lebih ke kuis ya. Jadi pakai Padlet. Mau versi yang mana? Mau versi yang seperti Jamboard? Oh, yang Jamboard itu yang mana? Kotak-kotak atau yang Yang seperti Jamboard berarti yang pilihan yang mana? Tadi saya kalau yang Jamboard itu pilihannya sebentar. Saya harus lupa juga namanya. Yang susun, kotak susun bisa, atau apa lagi ya? Sebentar nih, layar saya masih. Maksudnya misalkan pakai Mentimeter untuk menentukan kartu ucapan apa yang akan dibuat. Nanti maksudnya kita bikin polling dulu loh. Misalkan kelas ini. Oh gitu. Biasanya apa di awal kita pakai Mentimeter dulu di polling. Misalkan kelas 8A. 8A mau bikin kartu ucapan ulang tahun. Terus nanti di kelas 8B mau bikin kartu ucapan apa. Terus hasil karyanya itu nanti kan bisa di-share ke medsos. Betul. Atau yang kalau yang tidak menguasai IT menggunakan bahan kardus yang ramah lingkungan, hubungannya dengan Adiwiyata, kita bikin nanti di-share di majalah sekolah di itu ditempel. Betul, gitu. Betul. Sayang produk-produk anak-anak, Bu. Harus diekspos. Dua kerja untuk melayani yang tingkat penguasaan IT-nya tinggi, kita kasih kesempatan untuk share medsos, terus yang belum mampu, masih penguasaannya belum mampu, kita kasih kesempatan tetap bisa berkarya menggunakan bahan-bahan bekas yang ramah lingkungan. Terus nanti bisa difoto nah itu saya itu mau naruhnya misalkan Mentimeter, bisa nggak kita taruh di persepsinya sebelum. Berarti naik dulu Ibu, PPT-nya RPP-nya boleh naik dulu. Ya. Boleh naik dulu, kita lihat persepsinya. Jadi pendahuluan. Di pendahuluan peserta didik, pendahuluan ada apa itu menyapa, setelah menyapa berdoa, terus apalagi di bawahnya saya nggak kurang kebaca, boleh ke atas sedikit Bu. Ya. Menyampaikan maksud dan tujuan materi pembelajaran, boleh di situ. Nah, stimulusnya mau menggunakan Mentimeter tadi maksudnya? Iya, maksudnya. Boleh, jadi langsung bikin polling. Kita mau bikin polling nih. Hari ini kita mau bikin poster gitu kan? Ya. Boleh, Ibu udah share linknya. Anak-anak bikin poster, mau poster tentang apa? Ucapan terima kasih, ucapan ulang tahun atau apa? Ya betul. Tadi berarti dimasukkan di persepsinya ya. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan. Di bawahnya adalah atau masuk ke kegiatan inti itu jangan-jangan. Yang kegiatan inti sudah berkelompok 4 orang. Oh, sudah berkelompok. Jadi prosesnya itu harusnya sudah masuk dalam pembelajaran. Jadi
di kegiatan intinya itu anak-anak diminta untuk menentukan ya persepsinya itu menentukan produk yang akan tema produk yang akan dibuat dalam pembelajaran itu menggunakan Mentimeter. Jadi Mentimeternya disebutin aja nggak apa-apa. Disebutkan ya, kalau disebutkan di sini ya berarti ya. Boleh disebutin. Oh, iya. Di RPP saya juga saya sebutin ya kan menggunakan Padlet, menggunakan Mentimeter, nggak apa-apa. Iya. Terus baru. Jadi itu kan RPP itu kan pegangan kita. Jadi kapan waktu kita bingung, oh iya ngapain ya? Cek di RPP ada gitu. Oh iya menggunakan Mentimeter. Kalau perlu linknya ditaruh di situ gitu kan. Iya. Jadi kita cukup bawa RPP-nya saja, semuanya sudah ada di situ linknya. Kalau nanti di prosesnya ada menggunakan Padlet, linknya disimpan juga di RPP. Jadi akan mudah kita untuk memanfaatkannya saat pembelajaran, nggak usah nyari-nyari link lagi gitu maksudnya. Terus yang kegiatan inti kan mengidentifikasi. Nah itu maksudnya nanti kayak kuis gitu loh, maksudnya apa ya? Kita ngasih jenis-jenis greeting card, lah nanti anak-anak langsung bisa mengelompokkan. Oh, jadi kayak yang kemarin aja Bu, pakai yang word wall gitu. Iya, maksudnya seperti itu. Dijodohkan aja mana ya? Itu sudah masuk ke asesmen itu Bu ya, penilaian ya. Berarti masuknya ke asesmen ya, belum. Itu nanti di asesmen itu Bu. Jadi kalau untuk kegiatan inti adalah bagaimana anak-anak mengeksplor kemampuannya, itu kan merekonstruksi materinya itu untuk kemudian sampai menuju ke kesimpulan. Oh iya. Nah, saran saya tidak menggunakan word wall karena word wall lebih cenderung ke asesmen. Oh, kalau mau proses itu aja ya, asesmennya bisa. Prosesnya ya. Pakai yang Padlet gitu. Padlet aja, oke. Coba apa yang kalian ketahui dengan poster. Kita kalau mau pakai yang Q&A gitu kan bisa, itu kan mereka menggali pengetahuan apa nih yang mereka ingin cari, menggali hal-hal yang ingin mereka cari tahu gitu. Poster, apakah poster? Nah nanti yang lainnya menjawab Q&A gitu ya. Jadi ada proses Q&A ya Pak, ya oke. Boleh Q&A atau boleh yang Jamboard juga boleh. Mereka kan bisa saling komentar sebenarnya kan? Iya oke. Termasuk kalau kita mau menerapkan di kontennya itu bisa kayak yang saya lakukan. Jadi anak-anak dikelompokin. Kelompok satu kamu bikin poster tentang apa saja tadi Bu? Ucapan terima kasih. Ya, ulang satu tahun, ucapan terima kasih. Terima kasih. Terus kelompok dua bikin poster tentang happy birthday. Ya, kelompok tiga bikin ucapan wisuda gitu ya. Ya, boleh ya. Dan mereka harus menyajikan materi apa yang harus dimunculkan di situ. Untuk wisuda kira-kira apa aja nih langkah-langkahnya ataupun materi-materi yang harus dimunculkan di wisuda itu. Mereka akan mencari kan, googling atau dia nanya ke teman. Nah, pengetahuan itu yang mereka upload. Jadi penggunaan platformnya itu akhirnya dimanfaatkan untuk penguasaan konten gitu. Iya betul. Gitu. Berarti ada penguasaan konten ya, kita lihat di situ interaksi di antara mereka seperti apa. Kalau saya di kemarin yang agak seru itu waktu belajar sejarah. Jadi ketika saya bagi menjadi anak Portugal, Portugis dan seterusnya itu kan, nah mereka berbagi peran. Untuk yang Portugal ada yang mencari informasi tentang awal kedatangannya, gitu kan? Ada yang mencari tentang pejabat-pejabatnya, ada yang mencari tentang kebijakan-kebijakannya, ada yang mencari tentang peninggalannya. Berbagi peran mereka. Sehingga apa? Kontennya dalam waktu yang bersamaan terkumpul banyak gitu kan, sehingga ketika nanti di download udah kita sama aja bikin rangkuman pelajaran itu. Ya, seperti jadi anak-anak bisa bedakan itu. Oh, yang jadi gubernur jenderal Belanda itu ini, Inggris ini, Spanyol ini gitu. Jadi walaupun berkelompok, pada prinsipnya mereka sedang melakukan kegiatan individu. Gitu. Jadi kita bisa melakukan penilaian individu juga gitu, dalam waktu yang bersamaan. Mereka aja yang nentuin. Yang sukanya nampilin tautan YouTube, ya udah tinggal tautin aja YouTube di situ. Tapi ada yang mau dari Google gitu ya, linknya ditautin boleh. Atau ada yang mau menulis ringkasan, silakan.
Jadi ini untuk mendorong tadi, sebenarnya Ibu tadi sudah ada unsur diferensiasinya gitu ya. Jadi bagaimana men-challenge siswa dengan mengoptimalkan bakat dan minatnya gitu. Iya, maksudnya. Ini sukanya kalau materinya dari video kok gitu, ya sudah boleh kamu cari materi yang biasa kamu cari dari mana, dari YouTube Pak. Oke, cari di YouTube, linknya taruh di situ ya. Ini teman-teman biar tahu informasinya gitu. Tentang apa nih, Gubernur Jenderal berasal dari Belanda atau peninggalan Raffles apa saja. Gitu. Jadi di saat apersepsi kita menggali pengetahuan siswa dan kita tantang mereka untuk setingkat di atas kemampuannya hal apa yang ingin mereka cari tahu. Tapi ya pinter-pinternya kita sih ya mengarahkan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, maksudnya indikatornya ada gitu kan. Oh, awal masuknya ada, tokohnya ada, terus kemudian ada peninggalannya, terus kemudian apa dampaknya terhadap masyarakat Nusantara pada saat itu. Begitu kurang lebih Bu Eni. Oh ya, terima kasih. Bisa dimainkan saja. Kalau itu untuk konten ya. Kalau produk, nah bebas mau pakai apa. Oh iya iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Eni. Monggo teman-teman yang lain yang mau sharing boleh. Emang agak akan lebih seru kalau kita menggunakan pembelajaran ini itu juga dengan mempertimbangkan faktor tadi, diferensiasi dan juga sosial emosional siswa gitu. Jadi menjadikan guru sebagai apa ya, penyedia arena bermain gitu. Anak-anaknya terserah mau main apa, yang penting aturan mainnya batasannya seperti itu. Dan mereka akhirnya apa? Jadi lebih semangatnya karena mereka bebas melakukan sesuai keinginannya gitu. Tapi tetap dalam kontrol tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau kita mau nonton video YouTube saja? Atau nonton sendiri-sendiri aja lah ya, saya malu sih kalau nonton bareng-bareng. Bagaimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Ini kemana Pak Darnonya? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini saja. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bagaimana? Iya, Pak Darno. Materi udah selesai, terus gimana? Ditutup aja ya. Ya, siap. Ya, yuk. Baik, saya sudah sampaikan ke Pak Darno, jadi karena tidak ada lagi yang didiskusikan, tapi secara pribadi saya tetap bisa dikontak kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ingin melanjutkan atau memperdalam lagi materi ini, kita saling sharing, insya Allah terbuka. Kapan waktu nanti kita bisa berkomunikasi kembali. Mohon maaf kalau dalam 2 hari penyajian ini saya kurang maksimal. Dari yang sedikit ini semoga bermanfaat, semoga berkah gitu ya, bisa menambah inspirasi untuk kemudian pembelajaran kita kualitasnya semakin meningkat, dan sekali lagi endingnya adalah keberpihakan kepada siswa gitu. Dari saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solah. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap. Kebetulan udah masuk azan juga nih, suaranya keganggu jadi. Saya izin live ya. Nanti boleh dilanjut di grup di WA grup.